warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Salma Raya Sobirah dari kelas 9H. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sosok yang luar biasa. Bukan cuma nabi, tapi juga seorang raja. Beliau adalah Nabi Sulaiman. Beliau tidak hanya dikenal dengan kekayaannya, tetapi juga karena keadilannya. Dan hari ini kita akan menyalakan mode Sulaiman, mode di mana kita disetel untuk berlaku adil, bijak, dan penuh rasa syukur. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, rajin beribadah, dan tetap rendah hati, walaupun ayahnya adalah seorang yang hebat. Banyak orang yang meyakini bahwa suatu hari nanti, Nabi Sulaiman akan meneruskan kepemimpinan dari Nabi Daud, yaitu menjadi raja dari kaum Bani Israel. Ada satu ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang salah satu kisah dari Nabi Sulaiman di Quran Surah Al-Anbiya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi nafashat fi ghanamil qawmi wa kunna li hukmihim syahidin. Artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memutuskan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan mereka memberikan keputusan itu. Jadi, kisah ini bermula ketika Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke satu persidangan. Persidangan ini adalah persidangan antara peternak kambing dan pemilik ladang. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, pada malam hari, kambing-kambing ini masuk ke ladang dan merusak tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Akhirnya, pemilik ladang mengadukan ini kepada Nabi Daud, tujuannya untuk meminta keadilan. Akhirnya, Nabi Daud memutuskan bahwa untuk mengganti rugi keseluruhan rusaknya tanaman ini, peternak kambing wajib memberikan seluruh kambing untuk ganti rugi. Tapi, Nabi Sulaiman memberikan pandangan lain. Saat itu usianya masih 13 tahun. Begini katanya, bagaimana kalau kambing-kambing ini dipelihara terlebih dahulu oleh pemilik ladang. Nah, sedangkan itu pemilik kambing atau peternak kambing ini mengurus ladang yang rusak ini tadi sampai kembali seperti semula. Setelah kembali seperti semula, masing-masing dari mereka mengembalikan hak milik mereka masing-masing. Bagaimana solusinya? Bijak kan? Bukan cuma tentang ganti rugi, tapi keadilan bagi kedua belah pihak. Semuanya puas, dan Nabi Daud pun mengakui bahwa keputusan putranya lah yang lebih tepat. Kisah ini ngajarin kita banyak hal. Salah satunya, kekuasaan bukan untuk berkuasa, tetapi untuk berlaku adil. Nabi Sulaiman gak pernah minta untuk dijadikan kaya, tetapi Nabi Sulaiman minta untuk dijadikan pemimpin yang adil. Hasilnya, Allah memberikan Nabi Sulaiman kepemimpinan yang tiada tandingnya sampai sepanjang sejarah. Gak akan ada pemimpin yang menyamai Nabi Sulaiman. Teman-teman, kita sekarang hidup di zaman yang serba cepat, dan seringkali kita disibukkan oleh kesibukan masing-masing. Tapi, yuk sempatkan untuk menyalakan mode Sulaiman di dalam hidup kita. Karena sekuat dan sepintar apapun kita, kalau kita gak bisa adil, gak bisa bijak, dan gak tahu caranya bersyukur, itu semua akan sia-sia dan gak akan ada artinya dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.